kita itu betul-betul yang setia, yang sayang. Gak usah khawatir dengan 1000 orang pembenci. Gak ada artinya itu. Iya. Begitu aja kok. Iya. Gitu aja kok dari aku kok. Terima kasih Mamski. Kami berterima kasih sekali ya, Mamski sudah ada berdiri di garda paling depan untuk membela Nikita Mirzani. Itu Sama-sama kita semua, sama-sama. Iya, terima kasih ya Bun Mamski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Miss you all banget deh. Aduh, banget. Mau tahu berita baru nggak? Oh iya, diam dulu, mute dulu, biar sebentar. Oke, mute, langsung lanjut. Klarifikasi sebentar, penting ini penting. Oke, silakan Doktif. Tadi mengikuti persidangan Yoke. Saksinya adalah Dinar Candy ya. Jadi di situ jelas diterangkan bahwa memang ada peminjaman dari si Viti salah terus itu ya. Nah, terus juga diceritakan bahwa biaya 5M itu untuk mengkondisikan segala sesuatu. Ya, jadi di sini dipertegas kembali bahwa kehadiran Nepos adalah sebagai Markus. Ya, sudah dikembalikan sebesar 2,5 meter. Itu pun dengan susah payah. Ya, jadi melalui perantara Bang Yapto. Ya, dan pada saat ditanyakan apakah DC mau pengen juga 2,5 meter yang kembali lagi. Nah, di situ ya jelas Pak, ya jelas majelis hakim saya ingin uang itu kembali. Jadi dipastikan bahwa omongan FS yang bilang tidak ada peminjaman dan sebagainya itu adalah bohong karena di bawah sumpah ya DC. Jadi kalau sampai DC menyampaikan pernyataan palsu kan bisa dituntut. Ya, jadi jelas semuanya ada, bukti transfernya juga semuanya lengkap. Jadi tadi keterangan dari Dinar Candy sudah memperjelas ya, fakta bahwa memang ada pinjaman dan sayembara tersebut seharusnya dimenangkan oleh Yoke dan selayaknya memang Nepos memberikan uang 1M kepada Yoke. Seperti itu. Wow. Woo. Keren. Tumpah menyala keranjang Markusku. Maira, maaf Maira. Selamat malam. Emang Bel, Ule. Ikut kali anak-anakku, makanya dari tadi aku di bawah. Meledak Markus, menyala Markus. Markus meledak sudah jelas ya, jelas sekali. Nanti Doktif share sebagian rekamannya ya. Memang tidak boleh disiarkan secara langsung, tapi cuplikan-cuplikan tersebut bisa untuk ditayangkan agar kalian tahu bahwa memang Nepos ini adalah fix 1000% Markus dan itu dikatakan oleh DC gitu. Ih, serem. Mengkondisikan segala sesuatu dan sebenarnya juga dijanjikan sesuatu juga ya. Jadi kalau Bang Yamin saya mau tanya nih, kasusnya begini ya. Misal nih DC melaporkan Nepos karena dijanjikan bahwa dia akan bisa meng-SP3-kan kasus yang dialami oleh kekasihnya DC ini atau suaminya DC ini, ada tuh nggak tahu lah ya. Nah, ternyata terjadi one prestasi atau apalah ya, ternyata tidak. Sementara uang sudah diterima oleh Nepos ya ke rekeningnya langsung. Itu sebenarnya bisa nggak sih dipidana, dilaporkan? Ya, langsung aja Ibu Dokter, terima kasih Mbak Emma Waroka, ini artis idola saya salah satu nih. Iya, mulai Yamin. Aye. Di sini banyak loh fansmu, jangan kok melukai hati masing-masing ya. Lanjut. Thank you. Ya, boleh Mambel. Ada di bawah juga Profesor Bahari Ya sayang. menjawab pertanyaan Bu Dokter.
yang namanya itu nggak ada one prestasi, itu kejahatan. Iya. Tidak boleh ada suap menyuap dalam penegakan hukum. Tidak ada boleh menjanjikan kepastian dalam penegakan hukum, termasuk seorang pengacara. Tidak boleh. Jadi kalau ada yang melakukan itu pidana, itu kejahatan. Kalau keterangan itu dibuat di dalam ruang pengadilan, didorong hakimnya bagaimana menyuratinya, ya, agar itu diperiksa kepolisian, karena tanpa perintah dari hakim itu nanti mungkin disampaikan, dilengkapi oleh Prof. Nyoman, ya, karena ini hukum pidana yang dilakukan dalam hukum acara. Agak lucu sebenarnya ini, tanpa perintah hakim dia tidak bisa ditegakkan. Seharusnya itu langsung polisi sebenarnya kalau dalam konstruksi hukum. Saya sih, ya, Bu Dokter, lanjut. Jadi pada saat itu dijelaskan 5M itu belum di luar dari lawyer ya. Jadi di luar fee lawyer, terus fee kayak, karena dari cerita DC juga sering banget si Nepos ini meminta uang untuk memberikan entertainment, party gitu. Ini sekarang kita harus ngajakin party nih, gitu. 150 juta, 120 juta, gitu. Itu di luar biaya itu untuk mengkondisikan. Nah, itu juga ada semua sebenarnya. Jadi kalau dokter sih tadi sih sempat menyarankan sebaiknya bisa dilaporkan seperti itu. Ya, itu langkah keduanya boleh. Tapi yang mau saya katakan begini, Bu Dokter. Saya akhir-akhir ini, ya, selama saya melakukan penelitian di negara hukum Indonesia ini, saya bahkan bingung membedakan mana profesor hukum, mana Markus hukum. Mohon maaf saya sebagai yang sering memberikan edukasi gitu ya, menyedihkan memang. Ada dulu Aristoteles mengatakan begini, law is a reason free from passion. Hukum adalah akal yang harus bebas dari hawa nafsu. Tadi disinggung Prof. Nyoman, disinggung Mbak Emma Waroka, yang pendukung Mbak Nikita yang saat ini terjadi. Ya, saya tak perlu lah klarifikasi, tak perlu terlalu banyak, saya nggak penting juga bagi saya menanggapi orang-orang aneh ini. Tapi satu hal yang saya sedihkan, kekisruhan saat ini, saya malu sebenarnya sebagai orang yang sarjana hukum, malu saya. Ini memalukan. Saya mungkin bicara, saya pun diserang. Dan ini sangat, saya bilang ya, harusnya advokat, organisasi advokat itu harusnya panggil dong orang-orang dia yang melakukan hal-hal seperti ini. Saya mulai jijik sebenarnya, terlalu banyak penipuan dalam hukum negeri. Ada Markus tadi, Dokter mengatakan, bagaimana Markus membuat satu kepastian? Apa urusannya dia? Siapa itu namanya? Apa urusannya? Betul, jadi hukum? sama Bang Yamin, sama seperti yang saat ini lagi dikondisikan di Medan. Itu pun seperti itu. Jadi dijanjikan kepada donatur, kan mereka ingin menyerang Doktif nih. Dan sementara laporan yang baru masuk itu kan yang berhasil menjadikan Doktif tersangka kan di Medan. Tapi ini pun dikondisikan oleh si Nepos ini. Seperti itu. Jadi memang orang ini ya. Nepos apa nedol, Dok? Nebrus. Kedabrus. Namanya judol. Gue gedek, gue udah nedol aja deh. Judol aja udah tepatnya. Nedol, Nebrus. Nepos, Nebrus. Udah itu Markus. Nebrus, Ujung-ujungnya Nebrus. Markus. Saya mau mengatakan beginilah ya, kok ada seorang yang bukan sarjana hukum, saya dengar bukan sekolah juga, bisa ngatur-ngatur pengacara malu aku betul. Terus memalukan. Saya pernah ya Mbak Doktif, saya pernah dimintain aparat lah, saya bilang ya, Iya. Bang, tolonglah bantu Bang buat operasional, buat mengejar ini gitu. Saya bilang,
boleh nggak apa-apa, tolong urus surat miskinmu, saya bilang sama anggota itu. Nggak peduli saya. Jadi ini juga dampak dari buruknya pemahaman hukum, sehingga ada sarjana hukum bahkan praktisi hukum yang memanfaatkan keadaan menjadi markus hukum, menjadi apa ya? Ini omong kosong hukum, hukum. Ya istiqomah di morta nunsiata, kusamnya hukum matinya keadilan di negeri ini. Karena penegakan hukum itu jauh dari prinsip-prinsip hukum. Apa itu? Markus. Dan Bang Yamin, dan selain itu juga memang masalahnya lawyernya sendiri juga kurang kecerdasannya sih kurang, maksudnya gini ya, yang sama seperti yang Pak Ogah melaporkan Doktif di MDP sampai sekarang mana kedengaran nggak naik? Ingat nggak Bang Yamin yang si Pak Ogah melaporkan Doktif? Masa sih kualitas seorang lawyer seperti itu? Dia nggak ngerti kapan dia melaporkan ke MDP, kok nggak ngerti? Doktif aja nggak, lawyer aja ngerti gitu loh, paham apa yang dia lakukan ini nggak sesuai dengan pelajaran hukum seorang lawyer gitu loh. Iya, Bu Dokter, saya mohon maaf, seluruh sarjana hukum, mau dia pengacara, mau dia polisi, mau dia jaksa, mau dia hakim, ya, saya ingatkan aja, suatu hari Anda akan pensiun, anak Anda akan menjadi korban. Gitu. Jadi begini, ada SH itu, jadi di negeri ini, saya ingat, di negeri ini, polisi itu ada dua. Satu manusia, mohon maaf saya, satu lagi anjing. To be honest, bukan mau saya kasar. Keduanya itu dibiayai oleh rakyat. Ada namanya K9, C9, diambil dari Jerman. Itu juga polisi. Mbak Emma menggaji itu loh. Punya pangkat juga. Jadi kalau ada polisi yang kelakuannya melebihi dari itu, sebaiknya mereka bertukar tempat aja. Kalau ada yang nerima suap, yang semena-mena itu, tukar tempat aja dia. Kalau ada pengacara yang jadi kecap, yang pada akhirnya menipu, mengumpulkan duit, harusnya Anda malu dan berkaca. Kalau ada jaksa, ya, yang brutal, yang tak punya sopan santun, yang arogan, seharusnya Anda berkaca dari sepuh Anda. Kalau ada hakim yang suka-suka, yang suka tidur, yang semena-mena, menerima suap, suatu hari Anda akan kena. Kau dengar ini Indah Manurung? Lanjut, terima kasih ya.